Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali di bulan Agustus. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah hingga saat ini kita terus menjadi umatnya. Semoga hingga yaumil akhir nanti. Mama papa di rumah, saya sudah mengudara sambil cek koneksi dan menunggu Bidan Nisa untuk bergabung dengan kita. Ya, Mama Papa, saya akan mencoba mengajak Bidan Nisa untuk bergabung ya. Saya akan mengajak Bidan Nisa untuk bergabung. Sudah saya add. Dan hari ini adalah hari terakhir di bulan apa ya sekarang ya? Zulhijjah. Jadi Zulhijjah sudah habis, kita masuk ke bulan eh, ganti tahun di tahun Muharram. Bagaimana? Bidan Nisa apa sudah online? Ya, sambil menunggu Bidan Nisa, jadi hari ini bincang-bincang kita adalah melahirkan aman dan nyaman di saat pandemi. Seperti yang kita tahu, salah satu resiko terbesar saat beraktivitas atau di saat berkegiatan itu, oh maaf, dipotong dulu ya. Sudah datang Bidan Nisanya. Sebentar saya ajak untuk join dulu. Sudah, Bidan Nisa. Assalamualaikum. Saya invite dulu ya teman-teman ya. Ya, jadi Bidan Nisa ini salah satu tenaga kesehatan yang memiliki resiko cukup tinggi dalam masa pandemi ini. Oh, sudah online. Assalamualaikum. Salam, apa kabar Umi? Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman, jadi kita nih saling memanggil dengan nama Umi. Saya Umi Abidah, Bidan Nisa, Iya. Umi Zafar gitu. Karena kenalnya juga dulu waktu di Oh, TK ya Umi ya, 2016, betul. 2017. Terus 2018 Abidahnya pindah ke Cipayung, jadinya nggak bisa ketemu. Cuma kami mengadakan pertemuan rutin gitu Umi ya, kalau lagi sempat gitu, Betul. main-main bersama. Betul. Ya Umi, Silaturahminya tetap iya betul, jalan. Insya Allah. Nah Umi hari ini kita kan temanya tentang melahirkan aman dan nyaman saat pandemi. Jadi teman-teman beberapa hari lalu tuh saat rumah sakit lagi tinggi-tingginya kali ya Umi ya, yang apa namanya pasien COVID-nya ya kalau nggak salah waktu itu Umi Betul. Zafarni atau Bidan Nisa ini memasang status membantu proses persalinan dari dalam apa tuh Umi kayak lemari kaca gitu ya. Hmm. Dan itu subhanallah ya teman-teman itu bikin takjub banget. Maksudnya saya lihat video itu tuh sampai merinding. Bukan video apa foto ya. Foto itu sampai merinding Betul. dan membayangkan kalau melahirkan aja sesulit itu gitu. Berarti tenaga kesehatan Indonesia bagaimana nasibnya gitu ya mikirinnya. Jadi terus belum lagi Umi sering-sering update foto lagi di ambulans gitu untuk membuka jalan menuju apa tuh Umi tempat rujukan ya rumah sakit rujukan ya waktu itu ya.
Iya, Nah, ini iya, karena sudah ada ahlinya, langsung saya serahkan kepada ahlinya saja. Tafadhol, Umi, silakan. iya. Kalau mungkin bukan ahlinya ya, Mi, cuman saling berbagi aja. Cerita pengalaman pribadi aja. Kemarin itu dari pandemi tahun lalu, jarang sih sebenarnya, jarang untuk ibu hamil bahkan ibu bersalin yang terkonfirmasi positif COVID. Jarang sekali adalah satu satu dua di pandemi tahun lalu yang awal-awal pandemi. Tapi pada saat kemarin yang gelombang kedua ya setelah Lebaran kemarin itu di kami di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu itu lumayan terdampak, terefek karena banyak rumah sakit yang full, karena banyak tempat rujukan yang sudah overload, jadinya kami efeknya ke pelayanan yang paling rendah, puskesmas itu kan pelayanan paling rendah ya, Vaskes vaskes ke satu ya? pelayanan yang paling nomor satu. Betul, vaskes satu. Mau tidak mau karena tidak dapatnya rujukan, karena tidak bisa mengantar, karena full, tidak di ACC dari rumah sakit, pasien keburu lahir di puskesmas. Awal-awal kami tidak siap, maksudnya tidak siap, memang kami bukan dipersiapkan untuk menolong pasien ibu hamil yang terkonfirmasi COVID. Tapi mau tidak mau dipaksakan. Karena sudah satu, dua yang lahir, istilah kita mah brojol di puskes. Iya. Iya, karena nggak sempat dibawa ke rumah sakit rujukan COVID. Mau nggak mau, besoknya kita bikin ala-ala dipaksakan. Oh, jadi dipaksakan mau tidak mau gitu, Umi ya? Jadi mau tidak mau, Dibikin, dibikin ruangan, satu ruangan yang tadinya hanya ruangan untuk kontrol ibu nifas, tapi kita bikin karena di situ udah satu bed, kita bikin dengan ditutup semua, ditutup, disediakan semua alat-alatnya khusus di situ. Kita bilang itu ruangan isolasi, ruangan infeksius karena itu yang ibu ibu hamil atau bersalin yang melahirkan di situ dengan terkonfirmasi COVID yang tidak sempat dirujuk. Padahal itu bukan ruangan yang semestinya, bukan ruangan yang ideal. Karena harus ada yang namanya ruangan tekanan negatif. Kalau yang mau melahirkan dengan ibu positif COVID gitu. Mau nggak mau ya orang. Masa kita menolong yang urgentnya dulu lah. iya Masa betul. mau lahiran nggak bisa bu, nggak bisa bu. Ya orang udah di situ, bagaimana mau nggak ditolong? Tapi Ya berarti sudah. berarti itu di semua puskesmas atau di vaskes pertama itu memang semuanya tidak mempersiapkan, tidak dipersiapkan untuk melahirkan di situ gitu ya, Mi ya? Memang harus Sudah dirujuk. dipersiapkan. Ada beberapa puskesmas yang sudah dipersiapkan. Tapi ada beberapa puskesmas yang sudah dipersiapkan, tapi pun sebisa mungkin jangan lahir di situ, jangan lahir di puskesmas, lahir di rumah sakit karena apa dengan kita tahu sendiri yang virus yang ada di badan kita aja nggak hamil aja ada yang berefeknya sangat berat, Ya. keluhannya sangat berat, apalagi ini dengan ibu hamil yang harus berbagi segalanya dengan si janin gitu. Makanya idealnya harusnya di rumah sakit, ditolong dokter dengan semua fasilitas yang memadai. Kita aja di puskesmas oksigen satu, ya cuma berapa nih, dikit. Satu aja bisa bagi-bagi gitu istilahnya. Jadi nggak ideal sama sekali kalau ibu bersalin dengan terkonfirmasi COVID lahir di pelayanan tingkat pertama gitu. Oh, jadi begitu ya. Fasilitas kesehatan. Ya tapi mau nggak mau ya beberapa lah. Dalam sebulan kemarin itu yang lagi tinggi-tingginya bulan Juli ya. Bulan Juli. Itu ya sebulan itu bisa kita menolong 10 orang pasien COVID. Ya, terkonfirmasi Jadinya COVID sudah dan melahirkan di Puskes Umi gitu ya. melahirkan di puskes, betul. Habis itu baru kita cari rujukan setelah lahir. Oh, tapi tetap tetap Dan dicari rujukannya ya, Mi ya? Maksudnya bukan karena sudah tetap lahir, terus nggak apa-apa lahir di situ aja gitu. enggak, walaupun dia sudah lahir, istilahnya tadi kebrojolan terpaksa kan udah lahir, tapi kita harus tetap
kita harus tetap rujuk gitu. Kita harus tetap rujuk karena kita bukan pengampunya gitu. Kita bukan yang seharusnya menerima pasien COVID, harus ke rumah sakit gitu. Harus kalau Kalaupun udah mentok banget nggak mau, maksudnya artinya nggak ada yang terima, ya udah kita perawatan 2 hari atau 1 hari, dipulangkan, pasiennya isoman dan akan di tracer, artinya akan dipantau setiap hari 24 jam sama tracer, ada lagi petugasnya nanti. Biasanya petugas dari puskesmas kelurahan, sesuai wilayahnya. Tapi kalau begitu tuh aman untuk bayinya, Mi. Maksudnya kan ibunya terkonfirmasi COVID gitu. Sedangkan bayi baru lahir kan belum ada istilahnya apa ya, perlindungannya belum ada gitu. Orang seminggu kemudian baru bisa diimunisasi gitu ya. Itu gimana, Mi? Maksudnya Ya, si bayi ini bisa ketularan ibunya atau enggak? Karena kan mereka ada kontaknya intens ya. ya, benar. Ada yang sudah tertular, Umi, tapi ada beberapa bayi yang tidak tertular. Tapi untuk memberikan ASI, bagaimanapun keadaannya, ibu yang terkonfirmasi COVID boleh memberikan ASI dengan protokol kesehatan yang ketat, pakai masker pada saat memberikan ASI, kecuali ibunya sesak berat, Oh ya Allah. berkeluhan bergejala yang berat, baru tidak bisa memberikan ASI. Orang dia buat ini Indianya sendiri aja susah, payah, apalagi memberikan ASI ya. Iya. Cuman untuk ibu-ibu bersalin, setelah bersalin yang tidak ada keluhan, OTG, ya biasa-biasa saja, hanya keluhan misalnya mampet-mampet sedikit, nggak apa-apa menyusui bayinya langsung, breastfeeding, tapi dengan masker. Berarti tetap Gitu. tetap tetap Nggak apa-apa, pakai masker gitu ya, Mi ya? Ibunya. tetap pakai masker. Nah, setelah setelah Nggak menyusui, ada. setelah menyusui berarti bayinya ya kalau kalau lahiran normal kan menyusui bayinya tidur sebelah kita gitu ya, Mi ya. Terus kalau kalau Gabung ya, kalau ibu gabung. yang terkonfirmasi COVID itu bagaimana caranya, Mi? Ya, seperti biasa sebenarnya sama aja, Mi. Sebenarnya sama aja, tapi itu tadi ibunya full 24 jam harus memakai masker. 24 Sama jam. suaminya juga 24 jam memakai masker, dan alhamdulillahnya di puskesmas kami, di puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, semua ibu bersalin, suaminya yang mendampingi harus kita swab terlebih dahulu. Oh, jadi suaminya Dan juga di swab ya? juga di swab, dan hanya suaminya saja yang nggak boleh, yang lain-lain nggak boleh nemenin, hanya suaminya tok yang boleh nemenin si ibu Hanya sampai suaminya. sekarang. Walau sampai sekarang pasien-pasien negatif pun yang ditungguin yang nunggu hanya suaminya aja. Yang lain-lain ibunya ini jauh dari, nggak boleh. Pokoknya hanya suaminya Ya aja. padahal Ya kan ada suka alasan. ada, iya betul, Mi. Ada aja gitu ya alasannya ya. Ibu saya Iya, aja gitu. Tapi itu ibu gantian alasan. sama suami gitu. Itu berarti gantian juga nggak boleh saat ini. Nggak boleh bergantian Betul-betul karena kita meminimalisir, betul-betul satu ya, Mi ya. meminimalisir betul-betul satu orang aja. Dan itu pun dia udah di swab dulu sebelumnya kan. Iya, betul ya tuh. Jadi Jadi semua bidang itu terampil untuk swab kita semuanya bisa semua. bisa apa mengerjakan pekerjaan yang bukan seharusnya berarti ya, Mi ya. Di masa di masa pandemi ini ya. Bahkan kemarin teman-teman ya. Ini kan karena saya kontaknya terhubung dengan Umi Zafar ya, Bidan Nisa ini. Jadi kalau Bidan Nisa ini pasang status tuh saya suka kaget-kaget gitu. Hari ini memvaksinasi 950 orang. Ya ya Umi ya. Itu berapa hari lalu ya Mi yang di mall mana Mi? Orang di Pejaten Pejaten Village. Village. Coba teman-teman, Iya. 950 orang kita suntik. Disuntik vaksin, kita divaksinasi oleh satu. Itu Itu satu. auto. Itu Umi aja. Itu Itu auto auto apa Mi? berdua. Berdua. Auto nyuntiknya tangan nggak bisa berhenti. Tangannya nggak bisa berhenti, berarti sekarang sudah sangat terampil menyuntik ya. Jadi memang di era pandemi ini semua tenaga kesehatan semuanya sudah diajarkan tanpa istilahnya tanpa pelatihan yang benar-benar serius gitu ya Mi, karena memang dibutuhkan tenaga kesehatan yang sangat banyak karena kasusnya semakin Betul. tinggi ya. Ngomong-ngomong soal Dan banyak tenaga kesehatan yang sudah terpapar nih, banyak, jadinya mau nggak mau semua kita kerjain iya. gitu. Jadi itu ya gimana ya, garda terdepan ya, berarti kalau memang mau
Ini pasti sudah tertular banget-banget kali gitu ya, Mi ya, sudah tertular. Teman-teman Umi banyak yang kena Iya, COVID. di ruangan bersalin aja udah empat ya empat, yang dua ibu hamil, Yang dua ibu hamil, yang tiga empat lebih lima sampai enam lah, yang tiga ibu hamil yang itu. tiga ibu. Dan ibu hamil itu resikonya sangat tinggi banget, jadinya bahaya banget sebenarnya ibu hamil bekerja dengan lingkungan yang rentan terkonfirmasi, tapi kita nggak bisa apa namanya gimana ya mau nuntut juga, tapi kan kita tenaga kurang, tapi kasihan Iya. banyak banget yang tumbang, yang akhirnya wafat itu rata-rata yang sedang hamil. Untuk perawat, bidan, dokter, apoteker itu rata-rata sedang hamil. Apabila terkonfirmasi itu susah sekali, kalau sudah parah, sudah di titik yang ngedrop, itu aduh sedih kalau diceritain gitu, kasihan banyak yang berjatuhan korban gitu. Makanya hati-hati banget, hati-hati di rumah. Kita juga takut kan, anak-anak, ada Ya. orang tua juga deket sama orang tua, bolak-balik ke rumah orang tua, anak-anak kan masih kecil-kecil, benar-benar minta dijaganya sama Allah. Pokoknya menjaga prokesnya sih ya sebisa-bisanya aja, nggak yang parno sih, nggak yang lebay, bisa-bisanya aja, cuman tetap minta doanya, minta pertolongannya sama Allah gitu. Iya betul, karena memang dihindari seperti apapun ya Mi, kalau memang sudah menjadi takdir kita ya, bukannya kita menyalahkan takdir, tapi kalau memang sudah eh, prokes sudah dijalankan dengan sangat ketat misalnya gitu ya, anak-anak tidak dikasih keluar main, kita juga nggak kemana-mana, belanja juga ya sistem online aja, buy online aja semuanya gitu. Tapi kalau masih Heeh. masih kena juga, misalnya masih akhirnya kita masih bisa tertular COVID juga, maka sudah jatuh di luar kuasa kita ya, Mi ya. Udah bukan kendali Sudah kita lagi, bukan bukan kendali kita sudah lagi. bukan kendalinya manusia. Jadi gitu teman-teman ya. Betul. Eh, menjalankan prokes itu tetap harus ya. Ikhtiar lah istilahnya ya. Betul. Ikhtiar itu nomor Betul satu. itu dia. Tapi tidak memungkir, tidak dipungkiri juga bahwa takdir Allah yang main juga di situ gitu ya. Kayak beberapa Makanya ada beberapa yang bilang COVID itu, makanya ada yang bilang COVID itu Mi, sesuai inangnya. Jadi ya cocok-cocokan. Kalau nggak cocok ya udah nggak ketular. Ada yang sampai bilang seperti oh itu. masya Allah. Cocok-cocokan katanya gitu. Makanya eh udah kayak apa gitu tuh COVID. Makanya ada yang bilang itu mah cocok-cocokan. Kalau dia cocok di badannya ya udah jadi suka, jadi diem di situ. Sama kan pengaruh juga imun tubuh, pengaruh juga daya pikir, stres. Kalau kitanya terus aja mikir, ada yang teman-teman di puskes itu saking sudah capeknya, ada yang mikir nggak apa-apa deh, gue kena aja, ntar gue kan istirahat. Sampai ada yang mikir Itu kayak gitu. karena terlalu lelahnya dan nggak punya waktu istirahat gitu kali ya Mi ya. Capek, Jadi betul, mendingan capek mendingan karena sudah lelah. mendingan sekalian kena gitu mereka sampai sampai bisa Mendingan berpikiran kena. seperti itu ya. Iya, ya mana ada kerja 10 hari, nggak kerja 10 hari diizinin. Yang ada besok nggak ada lagi makanya. Besok lagi udah nggak kerja lagi jangan-jangan gitu ya Mi ya. Jadi jadi Ini kan 10 hari, 14 hari enak di rumah, katanya oh gitu. iya ya kalau sekarang Sabtu juga peraturannya 10 minggu hari ya Mi ya. 10 hari kemudian 10, swab swab apa lagi? Bukan PCR. 10 hari kalau misalnya sudah 10 hari kalau misalnya sudah tidak bergejala tidak perlu swab lagi. 10 hari. Kecuali dia bergejala, istirahat nambah 3 hari lagi, sudah enak, sudah tidak bergejala, dia sudah tidak menularkan lagi. Jadi tidak perlu dilakukan swab. Karena ada beberapa orang yang si COVID-nya itu apa ya? Ya itu tadi cocok-cocokan, dia suka sekali di badannya. Ada yang udah 2 minggu pun di swab akan tetap positif. Oh, Nanti akan 3 bulan biasanya dia akan baru negatif. Makanya tidak perlu lagi swab-swab setelah isoman 10 hari. walaupun Kalau tidak ada oh, kalau gejala, kalau kalau tidak ada tidak ada gejala. gejala. Jadi setelah Kalau dinyatakan positif, isolasi mandiri jika jika tidak berat gitu gejalanya ya. Kemudian 10 hari dari isoman sudah boleh beraktivitas jika tidak bergejala. boleh, Kan kalau dulu kan boleh, boleh. beberapa Itu beberapa waktu lalu kan Mi 14 hari ya Mi ya kalau nggak salah ya. ya sekarang 10 hari, Sekarang cukup 10 10 hari. hari karena dinilainya sudah tidak si virusnya sudah tidak menularkan lagi. Jadi virusnya masih ada,
Tapi sudah tidak Virusnya masih ada, tapi dia sudah tidak aktif, sudah tidak menularkan lagi. sudah tidak menularkan lagi. Jadi gitu teman-teman Iya, ya, luar biasa ini ya COVID ini. Karena memang memang benar. kalau saya bicara sama suami gitu ya, ini tuh betul-betul mengubah tatanan dunia yang gak pernah kepikirannya sama kita gitu ya. Ya jadi kejadian sekarang gitu. Kayak Betul, ya, betul. ya gitu deh sampai sampai banyak perusahaan yang tutup padahal perusahaan yang super besar gitu ya. Sampai Iya, tutup, sampai mega, tumbang. mega, ya. Udah ya perusahaan-perusahaan yang sudah mega-mega aja itu Ya, yang udah gede-gedean itu aja udah terdampak bener-bener apalagi yang kita yang kecil-kecil ini bener-bener entah emang harus segitunya kah apa emang dibikinkah nggak tahu pokoknya sekarang mah Bismillah ikhtiara mudah-mudahan tuh si virus cepat cepat keluar nggak gitu ada ya, lagi. cepat cepat. Ya kalau kalau siklus kan pasti ada masanya habis ya, tapi ada masanya tinggi gitu. Nah sekarang Umi Iya, ini sih udah mulai melandai sih, sudah mulai melandai nah, turun, Mi. Sudah melandai turun, alhamdulillah. alhamdulillah. Cuman PPKM-nya sih insya Allah kayaknya sih berhasil nih. Cuman pasti, pasti ini pemerintah akan terus memperpanjang. Iya, jadi memang dampaknya tuh subhanallah ya di semua lini ya Mi ya. Ekonomi iya, sosial iya, budaya iya, kesehatan iya, pendidikan juga kena. Jadi semua betul-betul semua sektor lah istilahnya sektor kehidupan tuh betul-betul diterabas habis oleh COVID Terdampak, ini ya. Nah, terdampak. kembali ke apa namanya kegiatan di Puskesmas Umi nih. Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu. Pasar Minggu. Ya, itu bagaimana Mi? Misalnya nih ya, ini misalnya nih kan itu kan Vaskes pertama ya. Jadi kan semua orang yang Betul. menggunakan BPJS di kecamatan itu pasti ke Puskes Umi dulu gitu ya. Nah, Betul. itu bagaimana ceritanya jika ada yang tidak menyadari bahwa dirinya sebetulnya OTG gitu atau memang sudah jadi pasien COVID tapi ya udahlah santai aja paling batuk. Kalau panas-panas dikit demam, mungkin kalau agak tinggi lagi oh tipes kayak gitu tuh gimana Mi? Sebagai tenakes yang betul-betul pertama langsung berhadapan langsung gitu dengan eh, pasien ini. Iya, kalau kami kan khusus ya untuk ibu hamil. Kalau misalnya pasien wilayah kita sekecamatan Pasar Minggu biasanya sudah ada track recordnya, sudah ada hasil lab di apalagi kan sekarang screening untuk ibu hamil lab pertama sudah di screening semuanya dari darah lengkap, HB dan teman-temannya itu HIV, HBsAg, sifilis itu semua sudah ada track recordnya. Kalau dia pasien kita Kecamatan Pasar Minggu dan sudah diatur dari bulan kemarin kalau nggak salah ibu hamil itu di atas 37 minggu sudah harus di swab. 37 Dan minggu. apabila dia datang, ya 37 minggu sudah harus di swab. Dan apabila datang ke rumah bersalin, mau melahirkan, tapi misalnya kan baru pembukaan satu nih, Mi, nih. Misalnya datang kan udah di swab. Oke, di swab. Misalnya pulang dulu, besoknya dia datang lagi, kita akan swab lagi. Jadi berapa hari dia datang, kita akan swab terus. Oh ya Allah, Karena dia kan sudah jadi, sudah karena berkegiatan dia di kan sudah luar ya. pulang ke rumah. Dia sudah pulang ke rumah. Jadi kita mengantisipasinya seperti itu. Per 24 jam walaupun pasien yang sama, kita akan swab ulang. Kita akan swab ulang. Makanya pasien-pasien, kok di swab mulu sih Bu Bidan? Ya memang begitu sekarang situasinya. Ya, di swab itu kan rasanya perih ya, Mi ya. Maksudnya dia kan sampai ke ujung sini ya, gitu. Ke bagian dalam. Iya, kalau kita kemasukan air Ya, aja kan, kemasukan air aja kan rasanya nggak enak. Apalagi itu sengaja dimasukin, udah dimasukin, puter. diputer-puter. Jadi tuh, Bersin, kalau mau bersin juga nggak bisa. walaupun walaupun misalnya pembukaan satunya nih, saya pernah dapetin ya, ada teman yang pembukaan satu sampai melahirkan tuh prosesnya hampir seminggu. Berarti kalau itu seminggu-seminggunya, Mi. Kalau dia datang terus ke puskesmas seminggu seminggunya di Di makanya kita kan kasih edukasi mules yang seperti apa yang harus datang ke rumah sakit ke puskesmas, keluhan yang seperti apa yang harus datang ke puskesmas, jangan baru mules ke
jenut aja langsung dateng. Yang enggak gitu kan masih bisa ditunggu gitu di rumah, kasihan juga kan bolak-balik. Bu Bidan rumah saya deket, nggak apa-apa deket ya udah bolak-balik ntar saya swab tiap hari nggak apa-apa ya. Pokoknya kayak gitu. Kalau masalah dari pasien, kalau pasien sekecamatan kita lebih gampang screeningnya karena sudah ada modal di awal. Kalau yang Untuk yang lain-lain, kalau yang pasien Citomi yang tiba-tiba tuh urgent gitu ya. Nggak tahu lah orang dari mana gitu kita misalnya lagi lewat. Kan ada aja ya Mi kejadian kayak gitu banyak, ya. banyak itu mah banyak bukan ada nih Banyak banyak. ya. Padahal Kita lagi padahal tadinya saya ngarang Mi. Tadinya saya ngarang nih bikin kasus kayak gini gitu. Itu gimana? Misalnya dia lagi kan kalau pasar Minggu tuh berarti antara Depok dan Jaga Jagakarsa Karsa, ya. Misalnya rumahnya di ya sekitaran jaga situ, masih Depok. bekerja, terus kemudian kondisinya sudah hamil besar, tapi kan belum izin belum izin cuti gitu ya, cuti melahirkan. Karena kan biasanya banyak yang mepet waktu aja biar nanti liburnya makin panjang, cutinya makin panjang bisa bersama anak. Itu saat mereka lewat Mi, terus sudah kondisinya ya begitulah urgent banget untuk melahirkan. Itu tetap diterima. Diterima, Mi. Kita lihat dulu urgensinya, kita lihat dulu yang mana yang paling urgent. Kalau misalnya masih seger-seger, dia bilang, Bu Bidan, mules keluar flek aja. Maksudnya gitu, dari kapan? Dari baru sih, tapi dia masih senyum-senyum, masih masih nyeritain keluhannya masih dengan bagus, lancar-lancar aja, nggak yang tersendat-sendat, nggak yang ngeringis-ngeringis. Biasanya kita tanya dulu, vaskesnya di mana. Kalau misalnya masih bisa datang ke vaskesnya karena kan dia sudah punya track record di sana. Kalau misalnya memang sudah yang urgent sekali, udah aduh keringat jagung, yang ngomong aja udah susah, udah bilangnya kayak pengen BAB, kan kita kalau Bu Bidan sudah dengar kata-kata Bu Bidan ini pengen BAB itu udah asalnya berarti sudah mau Itu lahir. itu Masuk itu aja kode ya Mi ya, itu kode merahnya Bu Bidan. Bu Bidan mau BAB gitu. itu bukan BAB beneran itu mah ngeri ntar keluarnya yang lain Iya. bukan empuk. Iya, jadinya langsung kita screeningnya sambil berjalan. Jadinya kita masukkan dulu ke ruang si isolasi tadi, ke ruang infeksius tadi, kita menjaga-jaga gitu. Oh, jadi tetap tetap Walaupun nanti bagaimana, tetap dimasukkan ke ruang isolasi dulu gitu. kita kan nggak tahu hasilnya bagaimana nanti gitu. Kita juga perlengkapan kita juga sudah full, misalnya dari mana nggak ngerti, juga nggak periksa apa-apa ya udah kita pakai lengkap APD-nya, kita sambil periksa. Soalnya kecolongan yang pandemi awal-awal pasien sudah dirawat, setelah melahirkan 2 hari, lalu dia sudah PCR ya, pada saat mau melahirkan tuh dia sudah PCR, tapi karena PCR kan nggak 24 jam ya, yang dari puskesmas itu tidak 24 jam. Paling cepat 2 hari atau 3 hari. Dia biasanya sampai seminggu, paling cepat itu 2 sampai 3 hari. Jadi dia sudah melahirkan, sudah perawatan nifas di puskesmas 2 hari, sudah pulang, sudah ketemu hampir semua bidan yang bertugas kan nge-shift kan berapa kali shift tuh ganti. Ketemu terus sama kita hampir kita semua, barulah kelihatan. Hasilnya baru ketahuan bahwa PCR-nya positif. Terus berarti Nah, dari situ kita belajar. habis itu di track semua Iya, ya, dari situ kita di belajar. trace semua siapa yang sudah Betul, kontak dengan ibu yang melahirkan ini, terus keluarganya gitu Mi. betul, betul. Iya betul, kita kita tracer. Si keluarganya ditracer sama si ibu hamil itu ditracer sama orang kelurahan. Nah kita nih, lah udah ketemu semua, ini gimana? Jauh banget Berarti Umi juga kan salah gua satunya yang waktu itu ya. Jadi sudah berarti pikiran udah kemana-mana ya Mi ya. udah kangen. Aduh, pakai masker sih, pakai sarung tangan sih, tapi nggak pakai yang macem-macem, nggak pakai hazmat, nggak pakai yang level 3. Ya, terus gimana caranya biasanya kita minta persetujuan, minta minta solusi sama atasan kita lagi, sama dokter penanggung jawab. Dokter penanggung jawab biasanya akan ngomong, observasi diri kamu selama 2 minggu ke depan. Kalau 2 minggu ke depan tidak ada keluhan, nggak ada apa-apa, nggak usah swab. Tapi kalau udah ada demam, batuk pilek, hidung mampet, hilang penciuman, apalagi hilang perasa, ya udah swab. Jadi itu sebetulnya Gitu. sebetulnya swab itu kalau kita sudah merasakan gejala yang menengah gitu kali ya Mi ya. Bukan cuman batuk Iya, gatal-gatal doang langsung swab itu enggak. Kalau gejalanya iya. sudah mulai
apa mengkhawatirkan gitu. Kalau sudah mulai berapi, misalnya demam, demam kalau misalnya sudah demam. Tapi kan sekarang harus dilihat Umi, misalnya Umi tetangga nih Umi kena, tetangga Umi kena. Terus Umi ketemu nih sama tetangga Umi hari ini. Terus besoknya tetangga Umi kena nih, udah ketahuan si bapak itu, ibu itu positif. Umi berarti ketemu sama dia udah 1 hari Iya. kan. Nah, Umi harus observasi diri di 1 sampai 5 hari ke depan. Dan boleh Umi swab di 5 hari di hari kelima itu gitu. Jangan langsung oh si bapak itu kemarin ibu itu positif, aku ketemu ngobrol lagi. Nggak usah besoknya langsung atau hari itu langsung swab. Biasanya hasilnya nggak akurat. Jadi 3 sampai 5 hari ke depan baru diperiksa. Kalaupun tidak ada keluhan, kalau Umi worry boleh periksa. Tapi kalau Umi enggak ya saya nggak ada keluhan nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Prokes aja. Mau apa observasi diri di 2 minggu ke depan. Jadi sebetulnya kuncinya jangan terlalu parno gitu kali ya Mia, jangan terlalu parno ya. Ya, Karena kan kadang ya kayak betul, gitu, jangan. ada orang yang kena satu, kemarin kita ngobrol gitu, terus langsung swab, Hmm, berarti hasilnya negatif itu ya Mi, belum belum terdeteksi gitu. betul, betul. Biasanya hasilnya negatif dan oh aman negatif belum tentu. Kalau misalnya dia tesnya langsung negatif belum tentu dia aman. Coba nanti tes lagi di hari kelima. Oh, jadi memang memang Gitu. berkala ya Mi, maksudnya tidak tidak langsung Betul. kena gitu ya, tidak langsung Enggak, ketahuan, oh ini si A positif gitu, karena kontak. Jadi memang betul-betul. enggak langsung. Kitanya juga harus Iya betul betul. Kitanya juga harus Kita harus mengenali, observasi iya, dulu. harus ngenalin diri kita juga ya, Mi ya. Betul. Soalnya rata-rata yang udah ketahuan, oh iya kemarin ada demam, greges-greges, tapi nggak dinilai sama kita kan biasanya gitu, oh ya udahlah masuk angin Iya. biasa. Tapi iya, masuk angin biasa. Tapi kalau masuk angin biasanya ini ke sebelumnya abis ketemu orang yang positif, nah itu awas-awas. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, cuman emang capek, emang habis misalnya malam nggak tidur, misalnya ya ada tugas apa ya, ya insya Allah sih cuma demam biasa. Kecuali habis berkerumun, misalnya ada arisan, yang orang luar ya, kalau misalnya arisannya dengan keluarga inti kita sendiri sih insya Allah aman ya. Kalau misalnya sama orang luar yang datang dari mana kita nggak tahu, ya itu besoknya kita di 3 hari ke depan kita ada greges-greges hidung mampet itu harus waspada sih. Tapi kan Jangan apa namanya jangan apa. biasanya kan orang baru baru berani gitu untuk swab itu setelah hilang penciuman, Mi. Berarti itu udah masuk hari kesekian tuh, Mi. Hari keberapa itu? Iya. Kalau udah Hari udah mapet, udah nggak bisa hilang membaui apa-apa gitu tuh berarti masuk masuk hari kesekian ya. Bukan itu sudah bisa, iya sudah lewat dari 5 hari biasanya kalau orang sudah hilang penciuman, ber- sudah lewat dari 5 hari, biasanya sudah berproses itu si virusnya, berproses ke dirinya harusnya. dan berproses untuk menularkan. Iya, iya betul. Subhanallah ya kita mesti jadi ya gitu ya kayak gini-gini kan nggak diedukasi ya, bukan nggak diedukasi maksudnya eh Edukasi tapi kita beritanya tuh simpang seringan hanya siur. dengan kata-kata. Beritanya tuh hanya biasanya flyer-flyer kata-kata orang orang Indonesia lah, saya lah cenderung males banget kan. Nah itu ya betul-betul ini apa tingkat literasi orang Indonesia memang masih Kurang, kurang ya. masih kurang lah. Jadi kalau Iya, jadi memang masih edukasinya mesti kurang. ada, makanya itu mesti banyak penyuluhan, mesti banyak Iya, eh, benar. Masih banyak penyuluhan, masih banyak seminar seminar-seminar. betul. Tapi kan orang orang yang terpapar sama seminar kan rata-rata orang yang sudah Iya juga sih. berpendidikannya ke Betul atas. betul Kalau betul. untuk yang ke bawah, kalau ditanya Gojek aja saya tiap hari kan naik Gojek, pulangnya naik Gojek. Emang ada ya Bu? Terus itu beneran Bu di puskesmas banyak Bu. Banyak Pak. Saya suka enggak Bu, saya nggak apa-apa Bu. Saya nggak vaksin nggak apa-apa Bu. Tapi nih gara-gara disuruh Gojek aja nih, saya jadi vaksin nih. Iya. Gitu-gitu deh. Ya sebenarnya agak keki sih sebenarnya. Sebenarnya ada agak-agak keki kalau orang-orang awam bilang kayak gitu. Cuma saya balik lagi ya pasti mereka juga belum paham lah sebenarnya harusnya bagaimana. Ya. Seharusnya seperti apa gitu. Ya tetangga-tetangga aja, Umi nolong lahiran COVID nggak takut. Ya kalau takut mah saya Takut saya udah nggak. gak jadi bingung.
Ya betul ya Mi, kalau 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 Saya nggak takut ya udah nggak jadi bidan, betul ya, karena kan bidan iya, di penolong ya bidan saat saya kalau saat melahirkan. iya. Mau orang itu yang kemarin saya tolong nih, saya tuh sudah siapkan rujukan orang operan. Saya tuh dapat operan dari dinas malam, saya dinas paginya. Saya operan. Ini pembukaannya 2, oh 2 aman, berarti saya masih ada waktu untuk mencari rumah sakit rujukan. Tiba-tiba apa? 30 menit kemudian saya lagi mau nyari rujukan, saya mau masang infus. Udah tiba-tiba kepalanya udah di sini. Ya Ya mau Allah. nggak mau lah kita Berarti itu di ambulans apa di ruang isolasi itu, Mi? Proses. masih di ruang isolasi, masih di ruang isolasi, masih di ruang isolasi itu lagi proses untuk nyari rumah sakit karena kemarin itu dilalah nyari rumah sakit itu ya Allah, nyari udah kayak nyari jarum ditumpukan jerami aja lebih gampang kayaknya. Itu subhanallah ya, Mi, ngelihat. Jadi teman-teman tuh betul-betul ya, bidanisa ini atau saya biasa panggil Umi Zafar ini, itu tuh kadang suka suka pasang status yang ya kesehariannya beliau ya, karena memang kan kesehariannya membantu proses melahirkan gitu, proses persalinan gitu. Jadi itu yang di dalam ambulans, yang ambulansnya itu sirinenya bunyi, yang jalanan langsung dipecah, itu tuh kita yang ngelihat status beliau itu betul-betul kayaknya ya Allah nih apa ya, berat banget ya kayaknya usahanya. Dibanding kita yang di Iya, rumah tuh ya cukup jaga diri masing-masing, jaga iya keluarga gitu. benar, benar makanya ya Allah, kita sesuai dengan itunya masing-masing. Kalau di rumah halo, ayolah, jangan dulu berkerumun dulu lah. Kalau misalnya nggak perlu-perlu banget ya udah nggak usah keluar. Kita ini berat loh. Maksudnya bukan nyombongin diri. Saya nggak mau sebenarnya kan nggak mau lah ada di situasi seperti itu. Nolong bersalin nggak pakai hazmat aja gerah. Iya, betul. Nolong bersalin, iya nolong bersalin nggak pakai hazmat aja gerah Mi. Ini udah pakai hazmat, pakai face shield. Bayangin Mi jahit jahit perineum pakai face shield itu effortnya astagfirullah. Dan itu tidak diajarkan waktu sekolah ya, Mi ya? Dan itu tidak diajarkan Iya waktu betul. sekolah. Ada kondisi pandemi yang Ya, harus pakai hazmat lengkap gitu dan menjahit dengan iya. memakai hazmat Allah. lengkap gitu. Iya, itu tuh ruangan isolasi karena memang bukan ruangan yang diperuntukkan semestinya, Mi. Lampunya tuh emang bukan lampu untuk nolong persalinan. Nggak ada lampu sorot, Mi. Jadi saya ya ampun, ini gimana caranya nih nggak jalan udah ngereka-reka mata udah dibelo-beloin tetap aja nggak jelas. Jadi itu yang Masya Allah Pulang ya. anak, Masya Allah ya, oh bener, usahanya betul-betul bener. untuk menolong Iya, menolong orang lain gitu ya. Nah, Mi, iya, kembali ke maksudnya vaksinasi tadi, Mi, yang 650 orang dalam sehari, 950 orang dalam sehari. Itu tuh cara screening mereka, kan pasti bagian depan ada screening sampai ke Umi gitu ya, betul. sampai ke petugas Ada ya. vaksinnya gitu ya. Itu Saya di, bagaimana secepat pokoknya apa, di Mi? bagian secepat apa. Ya, Jadi kita sudah mulai dari jam 8 pagi. mm-mm. Itu antrian sudah mengular. Jam 8 pagi. Jadi hari jam 8 pagi itu antrian sudah mengular. Dan kita ditargetkan hari itu 1.500 bahkan nih. 1.500. 1.500. 1.500 bahkan ditargetkannya. Tapi apa namanya karena waktu kan nggak bisa lah 1.500 dicapai jam 5 sore selesai. Saya jam 5 sore aja itu masih antri masih panjang. Itu kita bagian harusnya yang jadi acuan itu harusnya di depan. Yang jadi patokan itu yang bikin cepat itu di depan. Di registrasi, di antrian dan registrasi. Kalau di situ cepat, di tahap-tahap selanjutnya bisa cepat. Di tensi kan petugas tensi sudah ada 4, bahkan ada 6. Kalau misalnya lagi ada perbantuan, ada 6 orang petugas tensi. Di petugas di meja tensi sudah checklist, misalnya sudah lulus, tidak tinggi atau tidak terlalu rendah, saturasi, suhu, suhu badan semuanya masuk kriteria, lanjut ke meja wawancara dengan dokter, Oh, ada screening dengan wawancaranya dokter. juga. Ya, ada wawancara dengan dokter dengan sudah ada hasil tensi, saturasi, dan suhu tadi. Kalau di dokter biasanya di wawancara riwayat penyakit, riwayat perjalanan, Hmm. riwayat keluarga. Di dokter itu yang dinilai itu.
Kalau misalnya baik-baik saja, aman-aman saja itu cepat di situ, Mi. Pokoknya yang di kunciannya itu di depan, di antrian dan registrasi. Kalau di situnya lama, lama Mi di tahap-tahap selanjutnya. Berarti bisa aja kalau Gitu. di registrasi dan ya pokoknya administrasi di depan itu lama, berarti saat itu vaksinator lagi kosong gitu bisa aja. Maksudnya nggak ada yang Bisa. disuntik gitu. Iya, karena belum ada tahapan yang lainnya itu kan harus dari registrasi, lulus registrasi ke meja tensi, habis meja tensi ke dokter, wawancara dokter, baru dokter sudah bilang ACC baru ke meja suntik, ke vaksinatornya, langsung disuntik. Nah di situ yang bikin tersendatnya tuh di situ tuh. Tuh di tiga meja itu tuh. Gitu. Apalagi sekarang kan ngeling ya Mi ya yang peduli lindungi Oh itu. iya, ya betul Ngeling itu sama ngeling. BPJS. Ngeling. 2 hari kemarin tuh servernya ngedown. Karena satu Nggak ada, Indonesia tuh ya, Mi ya? mati. Itu satu Indonesia ya berarti ya? Mati. Dan itu mati nih. Dan itu mati. Makanya itu yang bikin lambat. Semua manual. Semua manual. Mau nggak mau manual. Iya, jadi sampai sore jam 5 pun saya masih nyuntik. Jam 5 pun masih nyuntik. Itu udah tenaga sisa-sisa. Bayangin aja dari jam 8 pagi sampai jam 5 jam maghrib saya baru ngitung, ngitung semua dihitung. Ya, berapa yang sudah Itu divaksinasi gitu banyak. ya, Mi ya? Berapa yang sudah divaksinasi, berapa yang gagal, berapa habis vialnya gitu. Nah, Jadi ya dalam satu apa itu istilahnya, Mi? Ampul, apa? vial, Vial. Dalam satu vial itu vial untuk satu orang atau bisa dipakai beberapa orang? untuk 10 orang. Satu vial untuk 10 orang. Berarti saat itu 10 orang, sudah iya. biar prosesnya cepat gitu ya, proses vaksinasinya cepat, berarti sudah disiapkan 10 Sudah, suntikan gitu ya. sudah Mi. Iya, sudah itu saya kalau sebelum pokoknya udah tahu nih. Kan di awal briefing, ini bakalan target sekian gitu. Udah sepet udah saya udah buka-bukain, semua itu udah masuk semua ke cool bag kan harus di suhu dingin ya si vaksin COVID itu nggak boleh ditaruh di luar, jadi masuk ke cooler itu jadinya nggak boleh di luar Jadi sudah ready untuk gitu. disuntikan langsung. Iya, betul. Ya, nggak. Ya langsung sedot, 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 sedot gitu loh. Pas pasien datang sedot, suntik, sedot, suntik gitu. Lumayan lah. Alhamdulillahnya nggak setiap hari ya, Mi. Jadi vaksinator. Setiap hari jadi vaksinator. Aduh. Rentak. Iya loh, Mi, berapa dari jam 8 sampai jam 5 sore ya. Jadi itu berapa jam itu ya? Saya baru nyampe jam 7 malam, Mi. Baru nyampe rumah jam 7. Jam setengah 8 malam kemarin, Mi. Baru Hampir nyampe dua rumah. belas jam ya, Mi, berarti ya, Mi, berkegiatan saat saat Iya, jadi apa petugas vaksinator gitu ya, jadi vaksinator ya. Nah, betul. terus kalau kayak gitu, Mm-mm. Mi, berarti ya karena kan screeningnya nggak kayak di Vaskes ya. Jadi screeningnya kan Enggak, ya by enggak. wawancara aja. Kalau misalnya nih, Mi, Iya. misalnya ada yang Mm-mm. ya udahlah gitu dia lagi batuk-batuk atau apa gitu, tapi dia tidak jujur saat proses itu, berarti tenaga medis juga nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu. Dan makanya banyak kasus setelah divaksin positif. Sebenarnya bukan salah vaksinnya, Hmm, karena itu tadi. jadi mungkin dia Dia sudah sebenarnya sudah berkeluhan, betul, dia sudah berkeluhan, tapi ya enggak kok nggak apa-apa, orang nggak dari mana-mana, orang nggak ketemu siapa-siapa, tapi dia adalah yang misalnya dari dia. Tapi sebenarnya itu virus sudah ada di badannya. oh Tapi screening kita kan hanya sebatas itu. Tensi, suhu, saturasi, sama wawancara sama dokter. Habis itu kita vaksin karena sudah ACC dari dokter. Makanya banyak kasus setelah vaksin malah jadi positif. iya betul. Makanya banyak dan mereka-mereka yang ini berkejadian seperti ini banyak yang nge-share ke sosial media. Jadilah banyak Jadi yang viral ya. nanti vaksin positif. Iya, malah nanti vaksin jadi positif. Nggak usah deh. Tapi Padahal mah tapi itu memang saya juga sempat mikir gitu loh, Mi, karena kan banyak kayak teman-teman suami gitu ya. Itu tuh setelah vaksin malah justru akhirnya jadi entah yang tipes gitu, tapi nggak berani swab. Terus ada yang memang akhirnya jadi betul-betul positif COVID. Pasca pasca si vaksin yang lagi marak sekarang. Jadi bukan vaksin yang awal-awal, Mi, kan yang awal-awal tuh untuk tenakes,
pendidik gitu ya, Ya, tenaga pendidik, pendidik. PNS gitu ya. Nah, terus setelah dibuka untuk umum, nah yang umum-umum ini setelah divaksin kenapa malah jadi banyak yang positif gitu. Soalnya jadi gini loh, Mi, jadi klaster vaksin. Karena yang kemarin apa namanya vaksin rata-rata berkerumun, rata-rata bergerombol. Dan di situ dia ada celah untuk nunggu, lapar, Oh iya, buka buka masker. masker betul. Iya, Jadi di situ yang jadi seolah-olah salahnya. seolah-olah karena si vaksin ini, karena setelah divaksin malah kena gitu, malah jadi terjangkit COVID gitu ya. Padahal memang sudah Padahal bukan karena vaksinnya atau karena itu tadi dia klaster vaksin berkerumun pada saat vaksin menunggu lama duduk misalnya janjian temenan banyak kan sekarang banyak ya anak mahasiswa yang ikut vaksin tuh umur-umur muda, anak-anak sekolah, anak-anak remaja. Mereka janjian nih pas lagi nunggu, duduklah di bawah rame-rame, berkerumun. Ada yang haus, ada yang lapar, bukalah masker sambil ngomong iya makannya. betul. Ya, jadi di situ celahnya. Jadi di situ celahnya bukan karena vaksinnya, bukan karena setelah disuntik vaksin jadi positif karena berkerumun dan tidak taat prokes. Makanya pada saat kemarin kita adakan vaksinasi, dilarang untuk makan dan minum di area vaksin. Selama Di proses itu. Oh, di areanya. semua di area selama menunggu tidak boleh makan dan minum. Iya sih ya. Kalau mau makan mau minum silakan di luar, jangan di dalam sini. Kan berbahaya Mi, buka masker. Kita nggak tahu sebenarnya dia udah bawa virus. Iya betul betul. Tapi saya beberapa kali ketemu gitu ya Mi sama orang yang positif COVID tapi kok santai-santai aja. Waktu itu di rumah sakit sebelum almarhum papa saya rahimahullah operasi kaki waktu itu. Jadi tuh Nah, ya ibu-ibu segar bugar gitu ya. Tapi nunggu di depan ruang foto paru, ronsen paru. ronsen, ronsen. Ruang ronsen gitu ya. Ya akhirnya kan ngobrol ya karena kan memang si ibu ini sehat gitu Mi. Santai Ya, aja. pertama yang nanya mama saya gitu. Mama nanya waktu itu gini, ibu sakit apa bu? Terus ibu tuh cuman enggak bu gitu kan. Oh nganterin kata mama saya gitu. Oh nganterin ya gitu. Karena kan saya, mama dan almarhum papa lagi ya berderet gitu ya. Udah ngantri. Lagi ngantri lah gitu istilahnya. Nggak ada orang kok ibu ini sendirian Hmm. gitu. Buat saya bu, oh sakit apa bu kata mama gitu kan. Eh, positif bu. Terus saya cuma bilang gini ke mama ya, karena khawatir khawatir menyakiti hati ibu itu dan khawatir papa dengar gitu ya. Karena waktu itu alhamdulillah papa nggak dengar, jadi cuma mama sama saya gitu kan. Ya akhirnya saya bilang ma pa sholat dulu yuk. Gitu. Akhirnya saya geser keluar dan ibu itu ternyata lagi nungguin eh, makanan yang dikirim sama ojek online gitu ya. Minum es teh manis nih. Saya bilang subhanallah ya, ini orang kalau sedotannya atau enggak cipratan ya itulah ya eh, kena kemana gitu kita Aduh, Bang. kita wallah alam kita nggak tahu lah sudah lah gitu ya. Karena waktu itu memang yang saya pikirkan tuh ya mau nggak mau ya karena namanya nemanin orang tua ya tapi ya resikonya pasti ada. Saya cuma minta ke Allah ya Allah eh saya selalu nah ini yang saya dapat dari guru ngaji saya tuh begini. Kalau kamu punya kelebihan, jadikan itu istilahnya pancingan saat berdoa. Wallah alam ini bener apa enggak ya? Saya cuma bilang gini ya Allah, kalau saya selalu begitu nih. Kalau di keadaan yang mepet gitu, di keadaan yang udah di luar kuasa kita lah, udah urusannya Allah gitu. Saya cuma bilang gini ya Allah, kalau saya memang diyakini oleh orang tua saya sebagai anak solihah, maka lindungi, maka selamatkan. Udah gitu aja. Jadi tetap tuh ya mungkin wallah alam mungkin waktu itu saya juga kena COVID saya nggak tahu gitu ya. Karena kan pastilah Mia bolak-balik rumah sakit, pulang tengah malam, itu kan badan greges ya pasti ya. Cuma kan nyampe ke rumah mandi lagi gitu, ketemu anak, ketemu suami. Ya, saya yang tidak setiap hari aja sebegitu parnonya, apalagi ini tenaga medis ya, tenaga kesehatan gitu ya. Nah, terus Mi, dari Iya. dari kasus yang tadi saya ceritakan, itu gimana caranya Umi sebagai salah satu tenaga kesehatan, itu bagaimana caranya untuk menjaga diri ya, setelah prokes gitu kan, ya kalau fisik kita bisa lindungi dengan hazmat ya, dengan masker berapa lapis, dengan face shield. Iya, Tapi kalau mentalnya tuh bagaimana?
Alhamdulillah, hmm, saya termasuk orang yang mungkin Umi bisa nilai sendiri ya. Saya orangnya santai, orangnya santai. Saya orangnya santai. Maksudnya dipikirkan ada rasa takut, ada rasa khawatir. Apalagi di awal-awal, saya sempat 2 kali saya batuk pilek yang nggak sembuh-sembuh nih. Ada hampir 1 bulan saya sudah pakai apapun sampai habatus sauda, apa sih namanya, pokoknya semua ya herbal yang apa semua saya minum sampai minyak kelapa saya minumin nggak sembuh juga. Saya udah parno, Udah saya swab juga? bolak-balik saya swab bolak-balik saya swab hasilnya negatif alhamdulillah. Tapi saya sampai bingung ini saya sakit apa? Apakah si swabnya nggak kebaca? Iya. Saya sampai bilang gitu ini swabnya yang salah, apa saya yang salah? Ada waktu di fase itu ada saya yang ya Allah saya gimana? Saya 24 jam selama beberapa hampir 5 hari lah Mi, saya pakai masker. Tidur saya pakai masker sama anak-anak pun saya pakai masker. Itu saking saya takutnya pada saat saya sakit. Saya beda kasur sama anak-anak sama suami. Jangan deket-deket saya dulu, saya bilang gitu. Pakai masker. Nggak boleh deket-deket Umi, bilang gitu. Kenapa Umi? Nggak apa-apa, Umi nggak apa-apa. Pokoknya jangan deket-deket. Saya bener-bener mepet tembok, saya madep tembok, saya nggak berani berubah posisi tidur. Segitu-gitunya. Itu pada saat awal-awal. Sampai saya, ini COVID bukan, tapi saya sakit apa? Saya sampai bilang, apakah saya TBC? Sampai saya bilang gitu. Kok TBC Sampai sampai suka sekarang karena ngerti kan maksudnya oh ini batuk nggak sembuh sembuh dan batuknya tuh bukan yang batuk ringan Mi, batuk yang ya Allah batuk udah kayak orang bengek dah batuk batuk nguguk tuh yang sampai di 1 menit sini, nggak berhenti yang sampai di tenggorokan tuh. sampai terpipis-pipis Oh iya, kalau subhanallah. batuk tuh sampai pipis-pipis ya sampai yang pipis-pipis jadi apalagi kan di lingkungan kerja ya batuk dikit langsung dilihat ayo lo kan langsung digituin kan nggak enak hati banget kan di situ mentalnya Mental kan ya, yang betul, kena kan. betul. Iya, mentalnya yang kena kan, makanya segala macam pengen sembuh. Ya emang belum dikasih sembuh sama Allah, batuknya ya udah terus aja tapi berangsur-angsur pulih setelah bulan kedua. Nggak tahu tuh bisa sembuhnya kenapa akhirnya saya ya udah nggak mantang lagi saya minum-minum aja minum apa juga. Hmm. Saya makan-makan gorengan juga ayo aja saya makan. Alhamdulillah sembuh. Tapi untuk yang setelah itu kesini kesininya nggak tahu maksud saya ngejaganya Allah jaga itu aja saya selalu ingatnya Allah jaga saya gitu Allah jaga saya dan saya ngejaganya juga dengan prokes dengan vitamin dengan setelah waktu bekerja dengan APD tapi saya ngejaganya dengan apa Mi dengan sodakoh Mi alhamdulillahnya Allah pada saat seperti ini kasih rezeki saya alhamdulillah ya kan ada uang COVID ada uang apa dan saya nggak lupa untuk ngelindungin saya sama keluarga saya harus sodako dari uang itu untuk ngelindungin saya. Waktu di awal saya dapat 500.000, saya jujur, 500.000, hampir 600.000, semua saya sodakohkan. Saya nggak ada saya ambil. Niat saya sehat, saya pengen sehat, saya ngelindungin diri saya ya sama keluarga saya, dan saya mau nolong orang. Saya mau menolong orang, saya hanya mau nolong orang dengan ilmu yang sudah saya dapat. Itu aja yang saya sekarang yang saya pegang tuh itu. Jadi alhamdulillah mental saya nggak sedrop di awal-awal. Mental saya nggak sedrop di awal-awal. Uh, Kemarin saya diminta teman saya ada yang sakit nih. Umi, Nisa bisa nge-swab nggak? Bisa, punya alatnya nggak? Punya. Alhamdulillah sih saya stok nih alatnya. Karena tadinya buat saya sendiri gitu. Tapi teman saya minta karena dia udah demam, udah demam udah 3 hari, udah batuk parah, meler. Akhirnya saya swab. Saya nggak pakai APD lengkap, saya cuma pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan. Dilalahnya positif. Oh, subhanallah. Iya, dilalahnya positif. Saya datengin ke rumah orangnya, saya masuk karena saya nge-swab. Aduh, bukan Saya main deh. masuk. Terus gimana Iya, tuh, Mi? saya masuk. Iya, pas 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 saya lihat hasil saya tadinya pede-pede aja karena negatif. Saya mah begitu mikirnya negatif. Tapi apa pas saya lihat kaset yang saya hasilnya astagfirullah saya di dalam hati langsung astagfirullahalazim saya langsung begitu. Saya ulang. Saya nggak percaya Iya. sama hasil yang saya lakukan. Saya ulang. Takut saya salah. Diulang ya. Kayaknya ini nggak jelas saya begitu alibi saya. Diulang. Innalillahi makin jelas.
Hati makin kebat-kebit ya Mi ya. Wah, subhanallah nih. Dengan tanpa Astagfirullah. perlindungan gitu istilahnya ya Mi. Iya. Karena saya PD-nya dia negatif maksudnya gitu. Dan teman-teman saya SMA, teman SMA dan dilalahnya dia guru anak saya, gurunya si Zafar, ustazahnya. Ya udah, astagfirullahaladzim kata saya. Positif. Suaminya enggak, suaminya negatif. Ya udah saya prokes, saya kasih apa namanya, saya kasih penjelasan bagaimana harusnya, bagaimana. Terus saya besok saya kirim obat, saya bilang gitu, saya kirim obat berapa kata dia, kirim obat mah nggak usah, dari puskesmas gratis, buat biaya swabnya aja sesuai dengan yang udah biasa saya tarifkan. Tapi di perjalanan saya bingung, ya Allah, Itu luar biasa di ya Mi ya. Luar biasa itu pasti. di perjalanan pulang melayang kemana-mana pikiran saya. Astagfirullah, dia saya nggak berhenti istighfar sama salawat di panjang jalan saya nggak berhenti istighfar aja saya. Udah sampai rumah nih baju semua dicuci, sampai rumah saya mandi lagi sampoan udah gitu, udah begitu aja di perjalanan sambil saya istighfar sambil saya salawat pokoknya ya Allah saya mau nolong aja, saya nggak macem-macem, saya bilang gitu, lindungin ya Allah, lindungin, udah aja gitu aja pokoknya. Dilalahnya uang yang dapat dari teman saya buat nge-swab, saya nambahin buat saya berkurban. Alhamdulillah ada rezeki buat kemarin berkurban. Alhamdulillah. Besokannya dilalahnya dapat jatah swab nih dari puskes. Deg-degan dong saya. Terus gimana tuh Mi? Ya, di swab dong kata saya. Di swab dong ini gimana ya kalau positif. Ya Allah mudah-mudahan kalau positif. Saya sampai mikir terjeleknya. Kalau positif nggak apa-apa ya Allah, tapi saya aja. Ntar saya minta ke Wisma Atlet, pokoknya saya nggak mau di rumah, saya bilang gitu. Pokoknya saya nggak mau anak-anak, suami, sama orang tua saya kena pokoknya. Saya udah mikir udah paling jelek dah. Saya nih positif aja saya mikirnya. Pokoknya Bismillah, kalau positif ya udah langsung minta bawain baju, langsung minta ke Wisma Atlet, pokoknya gitu. Alhamdulillahnya negatif Mi. Dan itu 2 kali Mi, saya nolong teman saya untuk swab dan dua kalinya itu selalu positif. Ya itu Masya Dan Allah ya. saya cuma pakai Masya Allah ya. Betul-betul. Alhamdulillah. Betul-betul kalau Betul. kalau bukan perlindungan Allah ya udah nggak mungkin lah gitu ya Mi. Udah nggak masuk akal lah gitu ya. Iya, bener Romi, kalau bukan tangan Allah yang bekerja nggak ada apa-apanya, nggak ada. Aduh ya Allah, bener-bener kuasa Allah luar biasa. Orang cuman masker, sarung tangan, udah sama face shield. Malah yang pertama kali cuman masker sama sarung tangan aja. Teman saya datang, badanku greges. Kamu bisa swab? Bisa. Ya udah sini tak swab. Beneran positif. Habis itu dia isoman di Wisma Atlet. Berarti Habis itu Umi menjalankan hadis ya Mi ya. Umi menjalankan hadis yang sedekah dapat menolak bala dan penyakit serta memperpanjang umur. Ya, jadi memang Masya Allah ya. Ya kita sebagai Muslim memang aturan hidupnya ya seperti itu ya Mi ya. Iya benar Umi. Jadi saya nggak ada tendensi apa-apa sebenarnya Umi. Nothing tulus, saya mah ngapa-ngapain. Alhamdulillahnya nggak bukannya sombong, emang nggak ada pikiran sama perasaan bagaimana. Saya mau nolong aja. Orang dimintain tolong, kalau misalnya yang dibayarkan ya sesuai dengan keahlian dan apa yang udah saya beli aja, bukan sesuatu yang saya harapkan bagaimana gitu. Jadi ya udah, alhamdulillahnya emang Allah yang bekerja, Allah lebih tahu bagaimananya. Dan setelah itu nih di RW saya tuh lagi naik-naiknya, banyak yang terkena, banyak yang positif, banyak yang isoman. Dan yang terkena dilalahnya itu orang-orang yang komorbid. Ada yang sudah penyakit jantung, iya 2 kali. Dan kemarin itu sempat nyari oksigen, saya ikut muter-muter dan sampai saya dimasukkan ke dalam grup Satgas RW. Jadi saya dilibatkan. Iya, jadi saya dilibatkan untuk konsultasi segala macamnya yang berbau-bau medisnya, saya selalu ditanya. Kemarin itu sempat nyesek di depan rumah tuh, ada nyesek lagi isoman, lagi nyesek. Satgas RT ngehubungin saya, dilalahnya saya di rumah. 2 kali, 3 kali deh, pokoknya ada beberapa kali
ada kejadian pada saat saya di rumah, saya nggak kerja. Allah tuh kasih jalannya begitu. Saya nggak kerja, saya di rumah saya selalu stok APD nih. Saya ada hazmat, saya ada sarung tangan, saya pakai N95 saya juga sedia. Pokoknya saya ada di rumah. Karena saya takut jaga-jaga kenapa-kenapa juga dan di puskesmas itu nggak bisa naruh penuh. Alasannya tuh penuh di loker saya jadi saya selalu bawa pulang. Kemarin saya pakai hazmat libur saya pakai hazmat, pakai lengkap, APD lengkap, saya masuk ke rumah yang lagi isoman. Saya bawa saturasi oximeter saya, saturasinya 95, saturasinya di bawah 95. Saya bawa oksigen yang portable, saya bawa oksigen yang portable, saya suruh isap dulu, alhamdulillah membaik. Saturasi saya pinjamkan, saya taruh di situ. Ini saturasi saya, oximeter saya taruh di sini, nanti Bapak selalu cek, nanti saya pantau. Besoknya 2 hari kemudian ada yang begitu lagi, nyesek lagi. Terus saya masuk, saya kasih ya yang paling awal tuh sebenarnya ngasih tenang sama pasien-pasien seperti itu, kasih tenang. Sabar Bapak, seperti ini. Kan rata-rata pasien isoman itu kan gimana ya, namanya dia lagi sakit. Terus ada gejala seperti ini berat. Ini harus bagaimana, dia nggak bisa kan untuk berpikir saya harus bagaimana. Jadi harus kasih tenang dulu pada saat itu. Saya masuk, yang kedua ini saya masuk, dan ini cukup berat, ada di 89 saturasinya. Iya, saya masuk, saya udah bawa oksigen. Pakai oksigen membaik di saturasi 98. Terus saya koordinasi sama RW sama RT cari rujukan. Saya bilang gitu, ini harus ke rumah sakit, cari rujukan. RT RW yang nyari rujukan, saya menemani pasien sampai rumah sakit dapat, karena kan ditemani pakai oksigen juga, saturasi saya pegang juga, terus sikap proning saya ajarkan juga. Ya udah, akhirnya dapat rumah sakit. Alhamdulillah sekarang sudah pada sehat, sudah pada negatif. Iya, dilalahnya Mi pada saat seperti itu tuh saya selalu ada di rumah nih, beneran deh. Ya memang ya itu Mi, balik lagi yang dari tadi kita omongin, garis takdirnya memang begitu. Ya, Iya, Mi, bener memang saya garis bingung. takdir tuh Selalu saya ada di rumah. Iya. lagi libur gitu ya, mau menenangkan diri, mau istirahat, justru malah Allah kasih pekerjaan yang beratnya di saat libur. Kata teman-teman saya mau aja lagi libur, bilang aja kerja. Otomatis kerja. Saya mulut saya udah bilang ada di rumah, saya langsung begitu. Harusnya kalau gitu biar tidak mencurigakan gitu ya, ada perlu apa ya Pak gitu. Jadi ngajarin ya. Ya jadi memang Iya, memang gitu. jadi tenaga kesehatan itu sekarang sudah lewat dari jangkauan bidangnya ya Mi ya. Seperti Umi kan bidan ya, harusnya kan mempersiapkan proses persalinan, membantu dokter merawat orang yang mau bersalin atau yang setelah nifas atau yang membantu ibu menyusui dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang justru sudah jadi vaksinator gitu, terus jadi satgas COVID di wilayah gitu. Jadi memang sudah bukan istilahnya sudah bukan pekerjaannya lagi sekarang saking perlunya ya Mi ya. Benar Mi. Iya. Benar, saking sudah tuntutannya. Jadi mau dokter kayak mau perawat kayak mau bidan kayak pokoknya medis lah harus bisa semuanya gitu. Sampai gimana caranya? Ya alhamdulillah jadi sisi lainnya saya merasa bersyukur Mi. Alhamdulillah saya berguna, alhamdulillah saya bermanfaat. Jadi apa yang udah diupayakan sama orang tua saya balik lagi, alhamdulillah ini hasilnya sekarang. Jadi saya mengharapkannya sih jariahnya ke orang tua saya, pokoknya saya ngeharapinnya di situ. Saya mengharapkannya semuanya ngalir ke orang tua saya karena jadi bidan bukan kemauan saya, jadi bidan bukan maunya saya, jadi tenaga medis bukan maunya saya. Orang tua saya yang nyemplungin saya di situ. Saya udah basah, udah kecemplung, ya udah saya berenang ya, menikmati berbagai gaya. Itu ya Masya Allah ya teman-teman. Jadi ya itu lagi-lagi semua itu memang sudah Allah gariskan sesuai takdir ya. Bahkan daun yang jatuh pun sudah tercatat 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Ya, jadi Masya Allah ya. Masya Allah. Nah, sekarang Umi kita nggak terasa udah ngobrol 1 jam. Dari tadi kita ngobrol udah ngalor ngidul gitu ya, Mi ya. Sudah tak terasa kita sudah berbincang selama 1 jam. Nah, Umi. Alhamdulillah.
Umi punya kesimpulan apa, Mi? Dari Kesimpulan, obrolan kita hari ini. eh kalau saya bisa menyimpulkan sih, maksudnya semua sudah Allah takdirkan. Mau bagaimanapun upaya dan usaha kita, tetap yang jadi sasarannya hanya Allah saja. Jadi mau sakit, mau sehat, mau senang, mau susah, mau sedih, kembali lagi hanya kepada Allah. Jalan-jalan yang kita jalani, kita tempuh itu jangan 100% kita yakini karena usaha kita. Bukan, tapi itu adalah semua hanya kuasa Allah. Kita ini semua yang gerakin Allah. Jadinya kemanapun baliknya akan kepada Allah. Untuk menjaga kita selama sekarang ini, prokes penting, vitamin penting, jaga imun penting, berjemur penting. Tapi berdoa, sedekah itu juga membentengi kita dari terkenanya bukan hanya dari virus, tapi dari segala macam mara bahaya, celaka, hujatan, hinaan. Kalau misalnya kita sudah membentengi dengan itu, insya Allah akan tepis itu, misal dari segala macam yang jelek-jelek. Saya saya sangat merasakan dari yang namanya the power of tulus, the power of ikhlas, sama the power of sodakoh itu benar-benar yang ngejauhin kita dari segala macam mara bahaya. Bisa dilihatnya nanti, kita akan nilai nanti setelah kejadian itu sudah lewat. Tapi kalau kita tahu, ya harusnya kita jalanin dari sekarang. Kita akan ambil manfaatnya jauh akan setelah itu. Baru akan terasa sekali manfaatnya. Memang berat, apalagi di masa sekarang kan semua serba berubah. Yang tadinya dapat banyak, yang tadinya dapatnya bisa lebih, tapi ini pas-pasan mungkin malah sedikit. Tapi dengan sedikit dan pas-pasan itu berusahalah untuk ada yang dibagi, ada yang kita sodakohkan ya sedikit aja, nggak dengan harta, nggak dengan nggak dengan yang kita punya ya, dengan pertolongan, dengan jasa, dengan bantuan, bahkan dengan senyum pun sodakoh bisa kita lakukan. Dengan berbuat baik itu sudah diniatkan dengan sodakoh. Jadi semua kembali pada Allah, semua yang kita upayakan lillah, pokoknya niatnya karena Allah, jangan niat karena yang lain-lain. Itu aja sih, Mi. Ya, jadi teman-teman tuh ya, Masya Allah ya, kita sudah dapat dapat betul-betul dapat inspirasi kebaikan dari Bidan Nisa nih, atau Umi Zafar. Amin. Jadi silahkan dijalankan prokesnya dengan sesuai aturan ya, sesuai aturan pemerintah, tapi tidak lupa mengembalikan semuanya kepada Allah, bahwa Allah yang pegang kendali. Nah, agar membantu kita untuk terus positif, tadi Bidan Nisa ini kasih kita tips adalah bersodakoh. Walaupun di masa yang sempit seperti ini ya, Umi ya. Jadi memang, tapi kalau nggak salah ya, saya pernah baca ya, wallahu alam, ini entah ini hadis atau ini pepatah ulama, sodakoh yang bernilai tinggi di hadapan Allah itu justru dalam keadaan sempit. Susah. Ya, dalam keadaan susah. Karena kita masih mikirin orang lain gitu, padahal diri kita juga susah gitu ya. Jadi itu Masya Allah hikmah yang bisa diambil hari ini. Dan hari ini jangan lupa teman-teman untuk membaca doa akhir tahun. Ya Umi ya, karena terhitungnya nanti ba'da maghrib itu sudah masuk 1 Muharram ya. Awal. Sudah masuk ke tahun baru Islam. Masalahnya Umi, tadi kan kita sudah chatting janjian mau baca doa. Handphonenya Kakak Abi dah lupa saya cas. Jadi mati. Saya nggak pegang doanya. Umi mungkin ada doanya di situ Umi. Saya nggak ada ini lagi nih, gadget lain nih, cuma ini, dan saya nggak tahu gimana. Sama. Dan saya nggak tahu. Jadi doa nanti kita doa masing-masing di rumah ya Mi. Alhamdulillah kita sudah 1 jam, hampir 1 jam 10 menit. Kita sudahi bincang-bincang kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bidan Nisa atas subhanallah, Masya Allah, inspirasi kebaikan yang beliau sampaikan. Jadi dari kita ngomongin tentang kesehatan sampai ujungnya ternyata yang memegang kunci itu tetap Allah, dan membuat agar Allah ridho kepada kita adalah dengan ketulusan, keikhlasan, dan
sodakoh ya. Bahkan di waktu sempit Betul, gitu ya. Umi. Ya, Betul, Umi, Umi. kita sudahi aja. Kita tutup dengan Betul. alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Amin. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillahu Baik. ahsanal jaza untuk Umi. Semoga semakin sehat, semoga semakin berkah ilmunya. Saya juga. Ya, Amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dadah, Umi. Umi.